Kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan. Namun, bagi beberapa anak muda di Timika, memilih kuliah di luar daerah adalah pilihan yang tepat. Saya kenapa memilih kuliah di luar Timika? Yang pertama karena saya ingin memperdalam ilmu saya juga. Kita sudah harus belajar mandiri, sering berjalannya waktu. Saya juga ingin membangun relasi di luar. Saya juga pengen keluar dari zona nyaman. Timika perlu mempunyai universitas yang setara dengan yang ada di luar Timika agar anak-anak Timika tidak usah pergi mencari universitas di luar Timika, tapi bisa di dalam Timika. Apalagi perguruan-perguruan tinggi, saya nilai juga di sini selain masih sedikit juga perguruan tinggi yang berkembang, terus fasilitasnya juga masih kurang menurut saya. Terus persaingannya, agar kita yang dari timur juga nih, khususnya dari Timika itu bisa menunjukkan kita punya value, menunjukkan kita punya skill untuk teman-teman di seluruh Indonesia lah bisa lihat kalau kita juga bisa gitu. Zona Gen Z Papua 60 Detik episode kali ini menghadirkan beberapa anak Gen Z asal Timika yang berani mengambil keputusan untuk kuliah di luar daerah. Mereka akan berbagi pengalaman, cerita, dan perjalanan mereka terkait kuliah di luar Timika. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan. Namun, bagi beberapa anak muda di Timika, memilih kuliah di luar daerah adalah pilihan yang tepat. Lantas, apa alasan mereka memilih kuliah di luar Timika? Yuk kita simak bersama. Perkenalkan semua, saya Jaden Gilodar, biasa dipanggil Jaden. Saya lahir besar Timika, sekarang lagi menempuh pendidikan di Jogja. Saya merupakan mahasiswa akhir semester 1 jurusan Teknik Geologi, mahasiswa Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Sekarang kembali ke Timika untuk magang di PT Freeport Indonesia untuk mengambil data tugas akhir saya atau data skripsi saya. Halo, saya Elda Salosa, saya anak Timika yang sekarang sedang berkuliah di Universitas Cendrawasih Jayapura. Halo, nama saya Jen. Saya lulusan dari Universitas Halo Oleo dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat ini saya sedang berada di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Oke, Jaden sekarang kesibukannya apa ini? Oke, baik Kak Fani. Jadi saya kesibukannya sekarang lagi ke Timika untuk magang di PT Freeport Indonesia untuk mengambil data tugas akhir selama 3 bulan di sini. Kesibukan saya sekarang ini lagi sementara susun skripsi sih. Ya, kesibukan saya itu lagi sementara ikut kursus, terus ada ikut kegiatan-kegiatan beberapa juga di luar. Itu sih. Apa alasannya Jain memilih untuk kuliah di luar Timika? Ya, baik. Alasan saya kenapa memilih kuliah di luar Timika, yang pertama karena saya ingin memperdalam ilmu saya juga. Terus yang kedua, saya juga ingin membangun relasi di luar. Yang ketiga, saya ingin keluar dari zona nyamannya saya, dimana kan di sini saya tinggal dengan keluarga. Jadi saya pengen di sana bisa lebih membaur, terus lebih mandiri lagi dengan di sana. Pertama itu rekomendasi dari orang tua, terus orang tua berpikir juga kalau secara biaya juga lebih murah di Jogja. Terus jurusan yang saya mau juga lagi ada di Jogja, jadi saya memilih untuk kuliah di Jogja. Alasan saya untuk mencari pengalaman baru ya, terus untuk menambah wawasan supaya lebih luas, keluar dari zona nyaman lah. Kan waktu di Timika sama keluarga, mau coba rasa pengalaman baru pas jauh dari keluarga. Oke, kan jauh nih dari keluarga. Nah, bagaimana perasaan Elda hidup jauh dari orang tua? Pastinya sedih karena rindu sama keluarga. Tapi ya mau bagaimana lagi, saya sudah harus belajar mandiri, sering berjalannya waktu. Saya bisa membagi waktu untuk bisa berkomunikasi dengan saya punya keluarga. Untuk awal-awal sih sebenarnya rasa biasa ya, cuma kadang kan kita ya homesick lah, jadi kita kadang kangen rumah juga, kangen mama juga, apalagi masakan mama, karena kan di Jawa sana itu ya masakannya itu aja, jadi ya cukup boring lah. Awal-awal tuh saya rasanya sedih, homesick, kangen dengan masakan orang tua. Terus apalagi kalau lihat teman-teman di sana kumpul dengan keluarga mereka, pasti kayak rasa sedih, kangen sama orang tua. Cuman biasa kadang video call dengan keluarga supaya mengurangi rasa sedih dan homesick gitu. Oke, Jane, selama kuliah kalau libur tuh biasanya pulang ke Timika atau stay di sana? Kadang pulang, kadang juga tidak. Oke, kalau misalnya tidak pulang ke Timika terus dapat libur di sana, bagaimana cara kamu memanfaatkan waktu liburan itu? Ya, baik. Saya memanfaatkan waktu liburan saya di sana itu dengan cara saya dan teman-teman saya pergi liburan. Terus di sana kan kayak ada tempat-tempat yang baru. Biasa tuh kita pergi jalan sama-sama. Terus kayak kalau saya punya teman pulang kampung, saya ikut teman-teman untuk pulang kampung. Ya, itu ya di Kendari. Pastinya mengunjungi tempat wisata.
Jayapura tuh kan banyak tempat wisata tuh. Menyempatkan waktu sedikit, saya belajar-belajar. Kalau saya ada liburan kuliah gitu, liburan semester itu saya biasa aktivitas yang saya lakukan tuh jalan-jalan. Terus saya improve skill juga sih, lebih banyak belajar gitu sih. Oke, lalu apa kendala yang kamu hadapi selama berkuliah di luar? Oke, kalau untuk kendala sih pasti ada. Apalagi di awal-awal kuliah kita harus adaptasi dengan sistem pendidikan di luar Papua. Pertama ya saya kaget itu karena banyak sekali tugas. Nah tapi puji Tuhan semester per semester saya sudah mengikuti dengan baik. Sudah banyak prestasi juga yang saya dapat. Untuk kendala yang paling utama sih waktu. Jadi saya tuh cukup sulit untuk bagi waktu untuk istirahat. Kendala saya selama saya kuliah di Universitas Hal Oleo di Kendari itu dari segi bahasa, dialek itu agak susah juga untuk saya menyesuaikan dengan teman-teman di sana. Terus yang kedua juga cara beradaptasi dengan teman-teman di sana juga agak sedikit rumit dan awal-awalnya tuh masih belum bisa membaur dengan teman-teman yang ada di sana. Itu sih yang menjadi kendala bagi saya. Kendala yang saya hadapi seperti beradaptasi dengan lingkungan baru karena teman-teman semua di Timika, keluarga semua di Timika, jadi saya harus beradaptasi dengan yang baru di sana. Tapi sering berjalannya waktu, lama-lama saya juga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kita kan lahir dan besar di Timika ya. Nah, menurut dari Jen sendiri, perlukah pemerintah membangun perguruan tinggi yang setara dengan perguruan tinggi yang ada di luar Timika? Perlu lah pasti, kayak apalagi kita sudah kuliah di luar, terus kita lihat perguruan-perguruan tinggi di sana sangat bagus. Jadi pasti otomatis kita juga kesini juga kita pengen kayak di Timika juga merasakan, anak-anak Timika juga merasakan perguruan tinggi yang setara dengan di luar Papua. Jadi harapan saya kepada pemerintah agar pemerintah bisa memperhatikan mahasiswa atau anak-anak yang ada di Papua sini. Terus untuk perguruan tingginya bisa diadakan dan bisa disetarakan dengan perguruan tinggi yang ada di luar Papua. Timika perlu mempunyai universitas yang setara dengan yang ada di luar Timika agar anak-anak Timika tidak usah pergi mencari universitas di luar Timika, tapi bisa di dalam Timika. Sangat besar harapan sih sebenarnya. Tapi bukan hanya perguruan tinggi, sebenarnya sistem pendidikan juga di sini harus sama seperti yang di Jawa. Jadi dari sekolah itu sudah diajarkan supaya kita yang dari sekolah mau kuliah, apalagi kuliah di luar Jawa itu tidak kaget gitu. Apalagi perguruan-perguruan tinggi, saya nilai juga di sini selain masih sedikit juga perguruan tinggi yang berkembang, terus fasilitasnya juga masih kurang menurut saya. Terus persaingannya, karena banyak di luar itu, apalagi kita di teknik geologi itu banyak kompetisi-kompetisi geologi. Nah itu sangat sedikit. Bukan dari Timika saya, dari Papua saya itu sangat kurang untuk berkompetisi gitu. Itu sayangnya sih di situ. Jadi saya harapkan pemerintah lebih banyak wadah-wadah apalagi di bidang akademik agar kita yang dari timur juga nih ya khususnya dari Timika itu bisa menunjukkan kita punya value, menunjukkan kita punya skill untuk teman-teman di seluruh Indonesia lah bisa lihat kalau kita juga bisa gitu. Oke, setelah kuliah Elda ada rencana apa ini untuk masa depan? Untuk saat ini belum ada kepikirannya untuk masa depan. Pastinya santai-santai dulu sambil kalau ada lowongan pekerjaan tes. Kebetulan saya penari, jadi kalau ada job ya saya ikut. Rencana saya ke depannya saya ingin membangun Timika lebih bagus lagi dengan cara, kan saya lagi sementara ikut kursus. Nah dari kursus itu juga saya bisa menolong juga untuk membantu teman-teman atau anak-anak yang belum bisa mendapatkan fasilitas yang baik. Jadi saya bisa membantu mengajarkan mereka juga dengan baik. Jadi saya sudah rangkai, jadi saya berusaha keras untuk targetnya tahun ini lulus dan bisa harapannya bisa kembali ke kerja di sini gitu. Ya. Yeah. Demikianlah perbincangan kita dengan para Gen Z hari ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa saksikan Zona Gen Z hanya di Papua 60 Detik. Bye-bye.